Mungkin kebanyakan video ulasan case iPhone atau strap Apple Watch yang beredar itu baru dibeli, habis itu dijambrengin dan dibahas sambil didemoin. Approach seperti itu menurut gue nggak salah sama sekali. Mungkin kedepannya bisa jadi gue buat yang seperti itu juga. Tapi untuk kali ini, yang gue mau bahas adalah beberapa case iPhone dan strap Apple Watch yang gue personally suka, beli sendiri, dan sudah cukup lama gue pakai. Dalam hal ini, kaitannya dengan daily lifer gue, iPhone 12 Pro Max, dan yang kedua, strap untuk Apple Watch S6. Case-case ini semua available juga untuk iPhone 12 series lainnya, dan strapnya ada juga yang bisa dipakai untuk Apple Watch generasi terdahulu. Case iPhone 12 Pro Max yang paling lama gue pakai sejak baru, makanya terlihat lebih usang di antara yang lain. Ya normal, namanya pemakaian taruh di berbagai tempat, kadang campur sama ini itu. Hard case pula, lebih gampang baret dan lebih kelihatan juga. Brandnya Kaudabe, tipenya Lucid Clear Case. Yang punya gue warnanya graphite. Sesuai judulnya, clear. Jadi keindahan tubuh iPhone 12 Pro Max masih bisa terlihat dengan jelas. Kombinasinya dengan warna iPhone 12 Pro Max Pacific Blue gue pas-pas aja. Di tangan juga nggak bulky, terus untuk setiap button dan grill ada cutout-nya. Jadi mudah diakses. Nggak lupa ada lips juga untuk melindungi layar dan kamera di belakang. Jadi nggak bersentuhan langsung dengan permukaan meja dan lain-lain. Walaupun yang di sisi layar mepet banget. Gue nggak gitu peduli karena udah pakai tempered glass juga. Materialnya solid, kaku, nggak lentur. Dan buka pasangnya juga nggak begitu susah. Karena di bagian bawahnya ada gap atau rongga. Kalau masang, atas duluan baru bawah. Kalau untuk melepasnya, sebaliknya. Case yang kedua, Spigen Thin Fit namanya. Dari dulu gue cukup sering pakai Spigen Thin Fit. Tetap mayoritas materialnya hard case juga, tapi bedanya untuk yang iPhone 12 series, pinggirannya tidak fully naked dan hard case lagi, melainkan dikombinasikan dengan material yang soft. Jadi melindungi secara penuh. Untuk switch, port, dan speaker di bawah ada cutout-nya. Lalu tombol-tombol, walau tercover, tetap soft dan clicky. Untuk buka pasang case cukup mudah karena pinggirannya yang soft tadi. Yang gue punya ini warna blue alias biru. Kalau kalian perhatikan warna birunya itu two-tone gitu. Karena ada dua material yang berbeda. Terus nggak lupa tetap ada lipsnya juga untuk melindungi bagian kamera dan layar. Ya overall lagi-lagi nggak bulky. Penting buat gue mengingat iPhone 12 Pro Max itu gede. Case selanjutnya dari Caseology tipenya dual grip. Yang gue sayangkan dari case ini cuma satu. Warnanya itu cuma available satu warna doang, hitam. Padahal gue suka banget karena ini salah satu hard case yang paling tipis yang gue punya di antara semua case iPhone 12 Pro Max punya gue. Untuk buka pasang nggak terlalu sulit karena di empat sisi ada gap, jadi nggak rigid-rigid amat. Bagian kamera bump ada lips yang melindungi, tapi lips di sisi layarnya cukup tipis. Tapi itu seperti yang gue udah bilang tadi, ada tempered glass, jadi nggak terlalu dakdikduk. Untuk switch silent, port, dan speaker udah ada cutout-nya. Buat tombol sedikit keras karena material penutup tombolnya hard case juga. Nah, di tipe case-nya tadi ada embel-embel dual grip karena di sisi kiri dan kanannya emang ada lapisan karet yang mengcover area tangan saat megang HP. Jadi nggak licin. Nice. Style case gue tuh kayak begini, simple dan nggak ada branding macem-macem yang gede, polos. By the way, semuanya aman ya buat MagSafe charger, jalan. Kalau kalian perhatikan, semua case yang gue suka dan gunakan adalah hard case. Karena lebih solid, lebih keren, dan keluar masuk kantong lebih mudah, tentunya menurut pengalaman gue pribadi. Buat kalian yang komplain, takut frame-nya kegores, ya lihat aja iPhone gue. Udah capek keluar masuk berkali-kali buka pasang, masih aja mulus frame stainless dari Apple iPhone 12 Pro Max gue. Buka pasangnya nggak harus halus-halus amat kok. Si Alessa tuh kurang doyan dia sama hard case, takut lecet ya bilang. Ya udah, sekarang kita masuk ke Apple Watch. Apple Watch strap. Apple Watch gue ini Series 6 versi Nike dengan case aluminium berwarna space gray. Warna yang paling gampang masuk ke strap apapun menurut gue. Paling aman lah intinya. Ukurannya 44 mm.
Strap pertama jelas ya, strap bawaan. Gue pilih kombinasi strap ini karena gue suka brand Nike. Dan yang kedua, karena pas presentasi Apple, strap ini kelihatannya rada biru. Begitu juga di webnya saat PO. Ternyata pas sampai warnanya lebih abu-abu muda. Ya fine lah, selama nggak ngejreng, gue bisa terima. Masih asik buat dipakai casual sehari-hari dengan dress code yang nyantai. Strap karet Apple Watch itu klasik ya, soft, nyaman dipakai, di dalamnya agak cekung, jadi kulit ada ruang buat bernafas. Ditambah yang Nike banyak dots-nya, bolong-bolong, nggak gampang keringet, dan nggak terlalu kesat. Percaya sama gue deh, beda sama strap-strap palsu yang sejenis. Ada harga, ada barang. Strap kedua, gue merek UAG, tipenya civilian strap. Harganya kurang lebih 750.000. Ini termasuk strap favorit gue karena dua hal. Gue suka banget sama warna biru keabu-abuan kayak begini. Di dalamnya ada warna orange, tapi nggak kelihatan sih dari sisi luar. Palingan ada sedikit aksen orange saja. Nggak masalah. Ini adalah warna biru yang awalnya gue kira strap Nike saat presentasi Apple Watch yang gue bilang tadi. Jadi gue nggak pikir dua kali, langsung gue beli. Pas sampai, sesuai harapan. Poin kedua, sisi strapnya itu flat, bahkan termasuk pengaitnya. Terlihat keren, energetik, dan nyambung sama desain iPhone 12 series. Bahannya karet, soft banget, di tangan itu snug, bahkan secara look gue prefer ini dibanding yang Nike. Tapi bagian dalamnya flat, jadi nggak ada ruang antara strap dan kulit, lengket jadinya. Kesat gitulah. Sedikit kekurangan dari strap ini untuk kalian yang matanya super detail, ada cuttingan yang kurang rapih. Ya cukup mengecewakan ya untuk sebuah strap yang harganya mahal. Strap yang ketiga dari brand Caselogy tipenya Nano Pop. Warnanya blueberry navy. Strap yang satu ini beda sama yang sebelumnya karena sekaligus berfungsi sebagai case dari watchnya sendiri. Jadi jamnya kita masukin ke dalam case yang sudah nyatu dengan strapnya. Secara look sporty banget ya, sekaligus playful dengan aksen warna kuning. Terus finishingnya juga lumayan rapi. Materialnya karet, tapi mengingat harganya yang cukup affordable, di bawah Rp200.000, ya karetnya rada kaku alias keras. Jadinya di tangan mungkin nggak senyaman yang UAG maupun Nike. Kemudian untuk masang maupun rilis strapnya cukup keras. Tapi gue nggak gitu peduli, karena gue suka. Itu kuncinya. Nah, kalau semua strap tadi sifatnya in general lebih ke arah sporty, yang satu ini berbeda. Cocok buat kegiatan yang lebih official. Nomad Active Strap Pro warna coklat. Gue suka bahan kulit kalau warnanya seperti ini. Berasa elegan dan mahal. Yang ngomongin mahal, emang harganya sekitar 800 ribuan juga. Tapi sepertinya barunya udah nggak ada pas gue cek di Tokped Official Nomad. Spesialnya, strap ini bahannya hybrid, kombinasi antara kulit dan karet, sekaligus tahan air, jadi nggak mudah ngelupas kalau basah. Material karetnya lebih terlihat di bagian dalam strap, dan juga terlihat ada rongga di dalamnya, jadi nggak lengket 100% sama kulit. Sebenarnya masih ada beberapa case dan strap lain lagi yang gue punya. Tapi untuk sekarang, mereka-mereka inilah yang paling rutin gue gunakan secara gonta-ganti dan pengen gue rekomendasikan buat kalian. Gimana? Selera kalian sesuai apa enggak sama gue? Coba drop komen di bawah. By the way, link pembelian gue taruh di deskripsi kalau kalian berminat untuk beli. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like. Buat kalian yang pengen kita seling-seling buat video mengenai aksesoris, boleh drop komen di bawah. Dan jangan ketinggalan racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!